Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, Abdurrahmat Wasikal, bisa dipanggil Pak Rahmat. Halo, bagaimana kabar kalian, anak-anakku yang ganteng-ganteng, yang manis, yang imut, dan juga yang cantik-cantik. Hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum ke sana. Jangan lupa juga tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, kemudian hindari kerumunan juga, kemudian jangan lupa pakai hand sanitizer, juga jangan lupa cuci tangan setiap saat ya. Hari ini saya akan memberikan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang apa ya? A few moments later. Oke, hari ini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama adalah bagaimana seorang siswa di masa pandemi ini atau COVID, apa yang harus dilakukan. Kemudian mengenai pembelajarannya bagaimana. Yang kedua adalah bagaimana caranya menghasilkan uang atau pengganti paketan lah di masa pandemi seperti ini agar tidak menyusahkan orang tua, seperti itu. Sebelum kita ke materi, yang perlu kalian ketahui adalah jika kalian kenal atau pernah tahu atau pernah baca, ada hal yang unik atau kata-kata yang unik yang dikeluarkan oleh yang namanya Stephen Elop. Jika kalian tahu siapa itu Stephen Elop, kira-kira tahu nggak ya siapa itu? Dia adalah CEO Nokia atau yang punya Nokia. Apa yang dikeluarkan kata-katanya yang membuat kalau saya pribadi itu sangat kata-kata yang motivasi, yang bermanfaat tentunya. Yang dikatakan adalah kami tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi bagaimana kami bisa kalah, seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan, kami tak melakukan kesalahan apa-apa, tapi bagaimana kami bisa kalah. Dalam artian apa? CEO Nokia tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Tapi bagaimana dia bisa kalah terhadap pesaingnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisa dikatakan Nokia itu dulunya sejarahnya, kalau kalian tahu bahwa Nokia adalah brand terbaik mulai dulu. Terkenal dengan HP-nya yang kuat, tahan banting, dan tahan lama, seperti itu. Dan di masa-masa Android, Nokia langsung habis, tidak ada yang memilih lagi Nokia, sehingga Nokia bisa dikatakan gulung tikar. Kenapa seperti itu? Karena Nokia berada di area nyaman, atau sudah nyaman dengan dimana dia berpikiran bahwa dia tidak akan pernah tergantikan oleh brand lain. Dalam kenyataannya dia bisa tergantikan karena begitu cepatnya teknologi yang berjalan sekarang, begitu canggihnya sehingga Nokia kalah dengan brand-brand yang lain. Yang perlu kalian tahu, keuntungan yang kita miliki semalam mungkin bukan lagi satu kelebihan pada keesokan harinya. Jangan berbangga-bangga dengan kelebihan yang semalam dan lupa memperbaiki diri, sehingga itulah yang terjadi terhadap Nokia. Mereka bangga dengan inovasinya yang sudah berada di area yang nyaman, cocok, kemudian dia tidak meningkatkan kualitasnya lagi, tidak mengikuti perkembangannya sehingga kalah dengan yang lain. Sehingga kita setiap hari lakukanlah terus-menerus memperbaiki diri. Kita lihat situasi, lihat kanan kiri, lihat bagaimana keadaan sekitar, apakah kita sudah bisa menyesuaikan atau kita malah di bawahnya, seperti itu. Yang kedua adalah untuk perubahan menuju lebih baik, untuk perubahan yang luar biasa, untuk menghasilkan produk yang luar biasa. Tentunya kita membutuhkan pemikiran yang luar biasa. Kita harus menerima bahwa cara yang kita itu selalu atau sudah tidak relevan
atau tidak sinergi lagi. Ini berarti perubahan memang suatu yang sangat susah. Tapi jadikan kisah Nokia di atas itu sebagai pelajaran dan jangan sampai sudah mau tenggelam kemudian baru naik ke permukaan seperti itu. Sehingga kita harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, jangan sampai kita tertinggal. Kalau kita mengikuti di negara-negara maju, mereka pembelajaran online itu sudah terbiasa seperti itu. Sehingga mau nggak mau dalam masa-masa seperti ini kita harus mengikuti dan menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Yang seharusnya itu sudah kita lakukan di masa-masa yang lalu atau masa-masa sebelumnya. Itu seharusnya sudah kita lakukan. Kita seharusnya sekarang sudah di tahapan sudah terbiasa dengan bagaimana pembelajaran daring seperti itu. Dan sekarang di materi yang pertama, bagaimana sih, apa sih yang dilakukan seorang siswa di masa-masa pandemi seperti ini, kemudian bagaimana pembelajarannya. Tentunya di masa-masa seperti ini, pembelajaran tatap muka tidak diperbolehkan oleh pemerintah, karena yang pertama mendatangkan massa, kemudian tingkat untuk terkena virus sangat tinggi, sehingga hal-hal itulah yang diantisipasi oleh pemerintah. Hal apa saja yang positif yang bisa kita ambil dari seorang siswa di masa-masa pandemi seperti ini? Jadi kalian tentunya seorang siswa bosan di rumah dan saya paham itu gitu. Dan kita sepakat bahwa kenapa kok bisa bosan? Karena aktivitas yang kita lakukan hampir setiap hari sama dan hanya seperti itu saja. Makanya di masa-masa sekarang mulailah berpikir bagaimana untuk kita bisa tanpa diajari kita sudah bisa mencari dengan sendirinya, dan sekarang itu fasilitasnya sudah sangat lengkap. Hal yang positif kita bisa ambil dari seorang pelajar di masa seperti ini, yang pertama adalah bisa memicu percepatan transformasi pendidikan, dalam artian informasi itu tidak berpatokan kepada guru saja. Siswa pun sekarang bisa mencari informasi dimanapun, kapanpun, dan setiap saat. Bisa melalui Google, ya, bisa kemudian tanya komunikasi dengan orang tua, tanya kepada saudaranya. Disitulah tingkat komunikasi pembelajaran itu bisa diambil. Jadi bukan hanya sekedar kamu sekolah kemudian sekarang guru saja yang akan memberikan pemateri, bukan hanya seperti itu, tetapi dari semuanya kita bisa ambil pelajaran dan belajar di situ. Kemudian yang kedua adalah banyak muncul aplikasi pembelajaran online. Banyak yang dipergunakan sekarang pembelajaran online. Kalau pembelajaran daring itu banyak sekali. Yang pertama bisa menggunakan yang namanya itu yang dari Microsoft, itu bisa, kemudian dari Google, itu kemudian dari Ruang Guru, dari Rumah Belajar, dan lain sebagainya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi pembelajaran online, sehingga kalau di sekolahan kita sekarang menggunakan dari Google, yaitu Google Classroom. Kemudian yang ketiga adalah munculnya kreativitas tanpa batas. Sekarang adalah momen di mana kalian bisa berkreativitas tanpa dalam artian diganggu oleh aktivitas sekolah yang ada berada di sekolah, yang tadinya biasanya mulai jam 7 sampai jam 12 kalian beraktivitas di sekolah. Sekarang kalian di rumah pun karena waktu lebih banyak sehingga kalian bisa memunculkan kreativitas tanpa batas, seperti bisa kita menjadi seorang YouTuber atau kita membuat mencari-cari info bagaimana cara membuat kerajinan tangan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kolaborasi orang tua dan guru. Sekarang kalian tentunya bisa lebih dekat kepada orang tua, bisa menanyakan hal-hal yang masalah pembelajaran. Jika kalian kurang paham, tanyakan di orang tua kalian, tentunya seperti itu. Agar apa? Kalian bisa dekat dengan orang tua,
bisa komunikasi dengan orang tua pun bisa curhat bagaimana susahnya mencari uang dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang kelima adalah penerapan ilmu di tengah keluarga. Jadi sekolah itu sebenarnya pengaplikasian nanti setelah kalian terjun di masyarakat atau di keluarga, sehingga pengaplikasiannya seperti itu. Kemudian yang keenam adalah membangun mental positif. Jadi jangan berpaku pada kapan saya sekolah, kapan saya bisa dapat sangu, gitu. Berpikirlah bahwa bagaimana caranya di masa-masa seperti ini saya bisa menghasilkan seperti itu tanpa memberatkan orang tua, bagaimana caranya, dan itu bisa kamu cari sekarang banyak sekali di Google seperti itu. Nanti ada beberapa itu akan masuk ke hal yang kedua, materi yang kedua, bagaimana caranya menghasilkan uang dalam masa-masa pandemi seperti ini tentunya. Oke, tadi adalah intinya. Di yang pertama adalah saya berharap pembelajaran bukan satu-satunya dilakukan di sekolah ataupun bertatap muka. Masih banyak cara dan hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan pembelajaran atau ilmu seperti itu. Sehingga kalian sekarang ini adalah momen di mana kalian bisa tanpa harus datang ke sekolah, saya bisa mengetahui pembelajaran semua yang ada di sekolah. Seperti itu. Sehingga kalian bisa melesat jauh lebih hebat daripada kami seorang guru, karena kalian yang lebih akan aktif. Sebisa mungkin sama guru sharing apa yang tidak bisa, kemudian kalian tanyakan seperti itu. Jangan semuanya ditanyakan, nantinya kalian yang bingung karena tidak bertatap muka langsung. Cobalah untuk menggali dulu permasalahan apa, kemudian kira-kira bisa nggak saya menangani. Contoh, saya dapatkan soal, kemudian tanpa saya tanya ke seorang guru, saya bisa mengerjakan ini. Bagaimana caranya? Kita bisa googling, ya kan? Kita bisa tanya kepada saudara kita yang ada di rumah, tanya sama orang tua, dan lain sebagainya. Banyak hal tentunya yang bisa kita lakukan. Oke, sekarang kita menganjak ke materi yang kedua. Materi ini adalah bagaimana menghasilkan uang dalam masa-masa pandemi. Jadi di menghasilkan uang di masa pandemi ini tentunya banyak hal. Tergantung kalian berpikir, kemudian cara berinovatif untuk bagaimana caranya mendapatkan uang. Dan kamu bisa tentunya membaca peluang di sekitar kalian. Yang beberapa ini di bawah ini akan saya contohkan yang bisa menghasilkan. Yang pertama adalah menjadi reseller atau bisnis makelar lah. Kita biasanya teman punya produk, kita jualkan seperti itu. Mungkin gurunya punya produk, kita jualkan, kita share, kemudian kita bantu menjual. Ataupun tetangga kita punya produk, membuat keripik ataupun yang lain, kemudian kita bagikan. Karena di sekitar kita biasanya dia bisa produksi, tetapi untuk jaringannya dia tidak bisa, untuk memasarkan tidak bisa. Disinilah poin penting atau yang bisa kalian lakukan tentunya untuk bisa bagaimana caranya mendapat uang, kemudian kita bantu memasarkan seperti itu, menjadi reseller tentunya. Kemudian yang kedua, buka les-lesan. Kita kan anak SMK, berarti kira-kira bisa ngelesi di siapa ya kira-kira? Bisa anak TK, bisa anak SD. Jadi kita entah itu nanti cara belajar baca ataupun belajar menulis, itu adalah peluang di sekitar kita. Semuanya banyak anak kecil, kita sampaikan, kita tawarkan kepada orang tua mereka. Daripada mereka tidak belajar, tentunya orang tua akan senang. Oh, ada yang ngajari. Berarti peluang membuka les-lesan itu bisa menjadi salah satu opsi kalian tentunya untuk membuka les-lesan dan bisa menghasilkan. Semuanya dihitung satu anak 25, di situ ada sekitar 5 anak lah. Berapa? 125, lumayan buat beli pulsa. Ya kan, nanti belum bertambah dan bertambah lagi.
Kemudian yang ketiga adalah berkebun. Semamanya di sekitar kita, rumah kita itu luas, kita mulailah belajar untuk berkebun, ya kan? Untuk beli bibit-bibit, kita baca apa sih yang diperlukan untuk berkebun, bibit, kemudian tanah, kemudian juga sama pupuk seperti itu dan lain sebagainya. Sehingga pada saat kita sudah selesai berkebun, kita menunggu hasilnya. Kalau bagus, kemudian banyak sedikit demi sedikit kita tawarkan ke tetangga seperti itu. Kemudian yang keempat adalah jualan produk sendiri. Mungkin kita juga bisa membuat kerajinan tangan. Sekarang kalau kita buka tutorial di YouTube itu banyak sekali bagaimana dengan sesuatu hal yang murah kita dapatkan, kemudian kita olah, kita modifikasi, kemudian kita jual dengan harga yang jauh lebih tinggi, sehingga kita mendapatkan hasil di situ. Banyak hal, bisa makanan, kemudian bisa kerajinan tangan dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima mungkin menjadi seorang YouTuber tentunya. Kalian bisa diam-diam mungkin yang suka dengan TikTokan, dialihkan ke yang menghasilkan juga sekarang, entah itu diupload di YouTube-nya, kemudian kita kreasi, kita buat thumbnail-nya, kita buat kata-katanya yang bagus agar orang itu penasaran, dan tentunya tema dan juga video itu harus menghasilkan hal yang positif dan juga bisa dilihat oleh semua orang seperti itu. Sebisa mungkin kalau membuat video YouTube, hindari ngeprank yang dapat merugikan orang lain. Ya, kalau bisa kita memberikan wawasan, kita memberikan pembelajaran terhadap orang lain, itu yang positif lah. Sehingga YouTube kita berkembang secara yang positif. Kemudian menjadi seorang blogger atau penulis di blog, itu kita bisa yang suka membuat cerita-cerita, kemudian membuat puisi, kita bisa tampilkan di blogger kita, kemudian kita sharingkan, kemudian mungkin nantinya ada yang berminat, sastrawan dan lain sebagainya di dalam atau di luar, tentunya itu menjadi harga yang bisa kita jual. Kemudian nomor 7, pengisi survei online. Banyak perusahaan yang menginginkan survei bantuan kita untuk mengisi surveinya. Kita cuma cukup klik ngisi gitu, kita kemudian dapat uang. Oke, itulah penjelasan bagaimana caranya menghasilkan uang ataupun pulsa atau bisa dikatakan paketan di masa-masa pandemi seperti ini atau masa-masa COVID seperti ini, yang kita lebih banyak aktivitasnya di dalam rumah sehingga kita tidak bosan, kita tidak jenuh di rumah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya nanti bagaimana cara menghasilkan, saya akan lebih detail lagi di video yang selanjutnya seperti itu. Jika memang ada pertanyaan atau kalian menginginkan video tentang apa, tentang spesifik lagi bagaimana caranya menjadi reseller handal, kemudian bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan pada saat membuka les-lesan, itu silakan kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah seperti itu. Sehingga saya akan membuat videonya lagi yang lebih spesifik dan lebih lengkap. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa hindari kerumunan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Saya Pak Rahmat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!